Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-27, 28 dan 29 dari surah Al-An'am, yaitu yang menerangkan tentang orang-orang yang sesat atau orang-orang yang menyesatkan orang lain ketika menjalani hidup di dunia, sehingga mereka itu mati dalam keadaan sesat, dalam keadaan kafir, dalam keadaan menyekutukan Allah. Maka nanti di hari akhirat mereka itu akan dihadapkan ke neraka. Jadi mereka akan melihat api neraka yang menyala-nyala. Ketika itu barulah mereka sadar bahwasanya apa yang telah mereka lakukan selama ini adalah buruk bagi mereka. Perbuatan mereka itu yang membawa mereka kepada azab yang akan ditimpakan ke atas mereka, yaitu mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala selama-lamanya. Ketika itu barulah mereka sadar. Tetapi kesadaran ketika itu adalah kesadaran yang terlambat. Ketika itu barulah mereka menyesal. Tetapi penyesalan ketika itu adalah penyesalan yang terlambat. Kemudian mereka pun berangan-angan, yaitu berharap apabila dapat dikembalikan ke dunia. Tapi mungkinkah kalau sudah sampai di akhirat akan dikembalikan ke dunia? Tidak akan. Maka karena kedahsyatan api neraka yang menyala-nyala yang mereka lihat itu membuat mereka menjadi sadar. Berarti kedahsyatan hari akhirat itu adalah kedahsyatan yang tidak akan mungkin dapat kita gambarkan ketika di dunia ini. Apa sebab? Sebab pada hari ini kita lihat masih banyak manusia yang sesat dan terus sesat, terus tenggelam dalam kesesatan, bahkan bersengaja pula untuk menyesatkan orang lain dengan berbagai usaha dan upaya. Dan mereka tidak sadar-sadar. Apa sebab? Sebab belum ada lagi suatu yang dahsyat di dunia ini yang cukup untuk menyadarkan mereka, karena masih banyak yang tenggelam di dalam kesesatan. Tetapi nanti di hari akhirat tidak ada satu pun yang tidak menyadari diri mereka, disebabkan karena kedahsyatan hari akhirat itu membuat mereka menjadi sadar tanpa terkecuali. Nah, ketika itu apabila sadar itu berlaku di hari akhirat, maka ia adalah kesadaran yang terlambat.
Jadi pelajaran yang dapat kita ambil di sini adalah suatu ketika nanti di hari akhirat, orang yang sesat dan menyesatkan ketika di dunia ini pasti akan sadar. Tetapi sadar ketika itu sadar yang tidak berguna. Kemudian Allah terangkan tentang penyesalan mereka, bahwasanya mereka ingin kembali ke dunia untuk beriman kepada kebenaran yang dahulu mereka tolak ketika di dunia. Kemudian mereka akan berlaku jujur, yaitu akan membenarkan kebenaran itu dengan hati mereka. Tetapi kesungguhan mereka untuk beriman itu adalah sia-sia, sebab ia berlaku di hari pembalasan. Baru bermanfaat kalau ia berlaku di dunia ini, karena di dunia ini adalah masanya diuji, kemudian ujian itu berakhir dengan kematian. Maka apabila sebelum kematian tiba kemudian bertaubat kepada Allah, bermakna berhasil dalam ujian, itulah sebenarnya yang diinginkan oleh ayat ini. Jangan menyesal nanti, tetapi menyesallah di dunia ini dan segeralah bertaubat supaya tidak seperti yang berlaku, tidak seperti kejadian yang diberitahukan oleh ayat ini, yaitu yang akan diberlakukan kepada orang-orang yang selama hidup di dunia hanya memikirkan dunia saja dan tidak pernah percaya kepada hari akhirat. Mereka mengatakan, nanti kita akan sampaikan di ayat yang ke-29, mereka mengatakan bahwasanya kehidupan yang mereka jalani hanyalah kehidupan di dunia ini saja, dan mereka mengatakan tidaklah kami akan dibangkitkan. Jadi selama menjalani hidup di dunia, mereka tidak pernah terfikir tentang adanya hari akhirat sebagai hari pembalasan. Jadi apapun yang mereka buat di dunia ini adalah untuk kehidupan mereka di dunia ini. Itulah yang membuat mereka sesat, kemudian berusaha untuk menyesatkan orang lain, sebab tidak pernah percaya kepada hari akhirat sebagai hari pembalasan. Maka hari akhirat itu sajalah nanti yang akan menyadarkan mereka dari kesesatan mereka di dunia ini. Inilah sebagai pengantar dari 3 ayat yang akan kita pelajari. Dan apabila kita lihat kandungannya adalah tentang kedahsyatan hari akhirat yang akan menyadarkan orang-orang yang sesat dan menyesatkan itu, maka kaitannya dengan ayat sebelum ini apa? Jelas sekali, karena ayat sebelum ini menerangkan tentang orang-orang yang sesat. Mereka terus di dalam kesesatan, kemudian mereka tidak cukup sesat, mereka saja yang sesat, mereka pula berusaha untuk menyesatkan orang lain pula. Perbuatan mereka ini perbuatan yang buruk, perbuatan yang tercela. Maka azab yang akan mereka terima adalah azab yang dahsyat, yaitu sebelum dimasukkan ke dalam neraka, dinampakkan dulu neraka kepada mereka. Belum lagi dimasukkan dalam neraka. Ayat-ayat yang kita pelajari ini, kedahsyatan akhirat, belum lagi menerangkan tentang mereka dibakar dalam api neraka. Belum lagi. Ini baru dihadapkan kepada api neraka. Sama seperti pada hari ini, belum dimasukkan dalam penjara lagi, baru dibawa ke penjara saja. Ini tempat yang akan kamu masuki nanti. Itu pun sudah menakutkan. Apalagi kalau sudah dimasukkan ke dalam penjara. Begitu juga, ini dia api neraka yang menyala-nyala yang kamu nanti akan dimasukkan. Berarti ayat-ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang proses yang dijalani menuju api neraka. Jadi ada prosesnya. Karena di hari akhirat pertama kali nanti kita dibangkitkan. Setelah dibangkitkan dikumpulkan. Setelah dikumpulkan dibawa ke satu tempat. Sampai di tempat itu akan diberikan catatan amalan. Setelah itu diperintahkan untuk membaca catatan amalan. Setelah itu ditimbang amalan. Setelah ditimbang amalan dihargai dengan cahaya. Ini adalah proses.
atau perjalanan akhirat yang akan dijalani oleh setiap orang tanpa terkecuali. Nah, yang disebutkan di sini ini adalah orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang sesat dan menyesatkan ketika hidup di dunia. Mestinya apabila ayat-ayat seperti ini kita pelajari, hendaknya mendatangkan rasa takut kepada diri kita, dan inilah yang disebut sebagai peringatan, yaitu mengingatkan kita kepada kedahsyatan hari akhirat. Dan Rasulullah itu diutus, dalam ayat sebelum ini diterangkan bahwasanya Rasulullah itu diutus untuk memberikan peringatan kepada manusia supaya nanti jangan menyesal di hari akhirat yang dahsyat. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat. Jadi pengantar sudah kita dapatkan, kaitan dengan ayat sebelum ini pun sudah kita sampaikan. Sekarang kita berpindah ke tafsir ayat. Namun terlebih dahulu kita akan membacanya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan kebaikan dari setiap huruf yang kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idh wukifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Allah berfirman, walau tara idh wukifu 'alan nar. Walau, dan kalau, atau jika, atau sekiranya, atau seandainya, tara, kamu melihat. Siapa kamu di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ayat sebelum ini juga ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kamu wahai Muhammad melihat idz wukifu, idz ketika, wukifu mereka ditegakkan atau diberdirikan menghadap ke Allah. Allah ini menghadap ke an-nar, api neraka. Jadi mereka berada di hadapan api neraka. Faqalu, maka mereka pun berkata, ketika mereka melihat api neraka ada di hadapan, mereka berkata, ya laitana, alangkah baiknya, nuraddu, kami dikembalikan ke dunia, wala nukadzib, dan tidaklah kami akan mendustakan bi ayati rabbina, ayat-ayat Tuhan kami. Ketika itu baru sadar, minta dikembalikan ke dunia. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan menjadi dari kalangan orang-orang yang beriman. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qab, bal, akan tetapi, badalahum, terlihat bagi mereka, atau nampak bagi mereka, atau jelas bagi mereka, makanu, apa-apa yang dahulu, yukhfuna, mereka sembunyikan, min qab, dahulunya, yaitu ketika di dunia. Dahulu yang mereka sembunyikan di dunia adalah kebenaran. Kebenaran itu nampak pada hari akhirat itu. Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Walau ruddu, walau, dan kalaulah, atau sekiranya, ruddu, mereka dikembalikan. Dikembalikan ke mana? Ke dunia. La'adu, sungguh mereka itu akan kembali. Kembali apa? Lima nuhu anhu, kembali kepada apa-apa yang mereka itu dilarang untuk melakukannya. Apa yang dilarang untuk dilakukan di dunia ini? Menyekutukan Allah, itu dilarang. Menolak kebenaran, itu dilarang. Tapi kalau dikembalikan ke dunia, mereka akan menyekutukan Allah kembali, mereka akan menolak kebenaran kembali.
Wa innahum lakadzibun, dan sesungguhnya mereka, wa innahum, dan sesungguhnya mereka, lakadzibun, sungguh orang-orang yang berdusta atau pendusta. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya. Wa qalu, dan mereka berkata, mereka orang-orang musyrik yang berada di hadapan api neraka di hari akhirat kelak, mereka berkata, in hiya illa hayatuna dunya. Ini mereka berkata ketika apabila dikembalikan ke dunia, mereka kembali kepada kemusyrikan, kepada kekufuran, mereka mengatakan, tidaklah kehidupan yang kami jalani di dunia illa, kecuali hayatun dunya, kecuali kehidupan dunia ini saja. Artinya tak ada di sana kehidupan akhirat. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan tidaklah kami akan dibangkitkan. Oh, jadi mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada hari kebangkitan. Mereka tidak percaya kepada hari akhirat sebagai hari pembalasan. Jadi dari terjemahan kata per kata dari ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini menerangkan tentang kedahsyatan hari akhirat, yaitu yang akan menyadarkan orang-orang yang tidak sadar ketika menjalani hidup di dunia. Jangan tunggu hari akhirat itu yang menyadarkan. Hendaknya dengan akal fikiran yang kita miliki, kita gunakan akal fikiran tersebut dengan baik, kemudian kita mendapatkan kefahaman. Mudah-mudahan kefahaman kita melalui akal fikiran yang kita gunakan itu yang akan menyadarkan kita. Ada kalanya tak cukup, maka Allah ingatkan supaya sadar dengan musibah-musibah, umpamanya tsunami, itu untuk menyadarkan. Banjir untuk menyadarkan. Gunung meletus untuk menyadarkan. Kabut asap untuk menyadarkan. Sebenarnya yang ditetapkan oleh Allah ketika di dunia hendaknya dijadikan sebagai peringatan. Jangan tunggu pula sampai dihadapkan pula ke neraka nanti baru sadar. Itu kesadaran yang terlambat. Inilah dia pesan dari ayat ini yang bisa kita pakaikan dalam kehidupan kita, yaitu sebagai memperingatkan diri kita sehingga tidak lalai ketika menjalani hidup di dunia ini. Banyak orang yang lalai, banyak. Apa sebabnya? Nanti kita akan bahaskan insyaAllah di dalam tafsir. Sekali lagi kita ulang dari awal ayat, terjemahan secara langsung. Mudah-mudahan dengan langsung menterjemahkan dari awal ini semakin nampak poin utama, yaitu perkara utama yang akan menjadi tumpuan pembahasan kita dalam kesempatan ini insyaAllah. Dan jika kamu melihat, wahai Muhammad, ketika mereka itu dihadapkan kepada api neraka, maka mereka berkata, alangkah baiknya kalau kami dikembalikan ke dunia dan kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, dan kami akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Akan tetapi telah jelas bagi mereka apa yang dahulu mereka sembunyikan ketika di dunia. Dan kalaulah mereka itu dikembalikan ke dunia, sungguh mereka akan kembali melakukan apa yang mereka dilarang untuk melakukannya. Dan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdusta. Dan mereka berkata, tidaklah kehidupan yang kami jalani kecuali kehidupan dunia ini saja, dan kami tidak akan dibangkitkan. Jadi 3 ayat yang kita pelajari ini
menerangkan tentang kedahsyatan akhirat yang menyadarkan orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhirat, sehingga mereka ketika menjalani hidup di dunia mereka tenggelam dalam kesesatan dan terus melakukan kesesatan, bahkan lebih buruk lagi mereka menyesatkan orang-orang lain pula. Sekarang kita pindah ke tafsir ayat. Permulaan ayat yang ke-27. Walau tara idh wukifu 'alan nar. Walau, dan kalau, atau jika, atau sekiranya, atau seandainya, dan jika kamu melihat ketika mereka itu dihadapkan ke neraka. Kalau disebut kata jika, bermakna bentuk ayat ini adalah ayat syartiyah. Ayat syartiyah maknanya ada syarat, ada jawab syarat. Jika, umpamanya, jika belajar sungguh-sungguh, nah itu syarat, maka akan lulus dalam ujian. Syarat untuk lulus dalam ujian, belajar sungguh-sungguh. Ini namanya bentuk penyampaian syartiyah, syarat, jawab syarat. Ayat ini dalam bentuk penyampaian seperti itu juga. Dan jika kamu melihat mereka itu dihadapkan kepada api neraka, jika kamu melihat mereka nanti ketika di akhirat, ketika mereka dihadapkan kepada api neraka, maka mereka akan berkata, alangkah baiknya kami dikembalikan ke dunia. Sebenarnya kalau kita perhatikan ayat ini syaratnya ada, jawab syaratnya itu disembunyikan. Jawabus syarat mahdzuf, yaitu jawab dari kata jika itu tak ada dalam ayat ini. Tetapi meskipun tidak ada, difahami, yaitu ketika kita coba umpamanya menyampaikan terjemahannya, dan jika kamu melihat ketika mereka itu dihadapkan ke neraka, maka tak ada di sini ini. Kalau Nabi Muhammad melihat mereka dihadapkan kepada api neraka, maka apa jawabannya? Tak ada jawabannya di sini. Mestinya adalah jika kamu melihat ketika mereka dihadapkan kepada api neraka, niscaya kamu akan mendapati. Tapi niscaya kamu akan mendapati itu tidak ada di sini. Jawabnya tak ada di sini. Yang ada menerangkan tentang orang-orang kafir yang dilihat oleh Nabi itu seperti apa? Mereka itu di dalam penyesalan atas kesesatan yang mereka lakukan dahulu ketika di dunia. Jadi ketika tidak disebutkan jawabannya, tujuannya apa? Tujuannya di dalam sastra Al-Quran adalah ini untuk menerangkan tingginya bahasa Al-Quran, yaitu supaya setiap orang yang membaca ayat ini akan dapat menggambarkan seperti apa keadaan mereka itu. Jika kamu, kalau kita bawalah ayat ini kepada kita sekarang ini, jika kamu melihat orang-orang yang menyekutukan Allah ketika di dunia itu, jika kamu melihatnya nanti ketika mereka dihadapkan kepada api neraka, kalau seperti ini penyampaian, apa yang terfikir oleh kita di akal fikiran kita masing-masing? Apa yang terfikir oleh kita? Masing-masing orang akan memikirkan perkara yang lain-lain, yang berbeda-beda antara satu dengan lain. Jika kamu melihat ketika mereka itu dihadapkan kepada api neraka, kemudian tak disebut, tidak disebut ini, tujuannya adalah supaya kita dibiarkan oleh Allah untuk menggambarkan sendiri seperti apa mereka itu ketika dihadapkan di hadapan api neraka. Maka nanti masing-masing kan mengatakan, oh mereka itu merah mukanya, terbelalak matanya. Sebutlah apa saja. Allah biarkan kita menggambarkan sendiri seperti apa kita melihat mereka itu. Maka untuk membiarkan kita menggambarkan sendiri, maka tidak disebut jawaban dari kata jika tersebut. Tinggi tak bahasa Al-Quran ini?
Faham tak apa yang disampaikan ini? Faham. Karena terdiam semua nampak. Kemudian diterangkanlah seperti apa mereka ketika dihadapkan kepada api neraka. Allah terangkan keadaan mereka, yaitu faqalu, mereka berkata, ya laitana nuraddu, alangkah baiknya kalau kami dikembalikan ke dunia. Oh, berarti mereka ketika itu dalam keadaan menyesal. Keadaan mereka itu menyesal. Tetapi Allah biarkan kita ini menggambarkan seperti apa mereka yang menyesal itu. Allah tak terangkan di sini. Niscaya kamu akan melihat mereka. Allah tak sebut. Supaya gambaran, supaya apa yang berlaku di hari akhirat tersebut, gambarannya itu sangat dahsyat sekali sehingga tak dapat untuk disebut dengan kata-kata. Jadi Allah biarkan kita sendiri menggambarkannya, dan baru tahu nanti. Sekarang kan menggambarkan saja, baru tahu nantilah di akhirat ketika melihat mereka itu menghadap kepada api neraka. Berikutnya lagi, sebelum kita sampai kepada penyesalan mereka. Dan jika kamu melihat ketika mereka dihadapkan kepada api neraka, di dalam ayat ini Allah menggunakan kata wukifu berbentuk fi'il madi, kata kerja bentuk lampau. Mereka dihadapkan alanar kepada api neraka, bentuk lampau. Mereka dihadapkan kepada api neraka dahulu, pada masa dahulu atau pada masa yang akan datang? Pada masa yang akan datang. Akhirat belum terjadi lagi, pada masa akan datang baru berlaku. Tapi mengapa Allah menggunakan kata kerja bentuk lampau padahal ia adalah kejadian untuk masa yang akan datang? Nah, di dalam ilmu Al-Quran diterangkan, apabila perkara itu perkara yang akan datang, kemudian Allah menggunakan kata kerja bentuk lampau, maka tujuannya adalah liifadati tahaqqukil wuqu', yaitu untuk menerangkan pastinya perkara itu akan berlaku. Dengan kata lain, pasti mereka itu akan dihadapkan kepada api neraka. Itu maknanya. Untuk memberikan penekanan, untuk menerangkan pastinya itu dibuat kata kerja bentuk lampau. Apa sebab? Sebab kata kerja bentuk lampau menerangkan sesuatu itu sudah ada. Kalau digunakan kata kerja bentuk yang akan datang, ia adalah sesuatu yang belum ada lagi. Maka untuk menerangkan meskipun belum ada pada masa yang akan datang, tetapi Allah gunakan kata kerja bentuk lampau untuk menerangkan bahwasanya ia pasti ada. Bermakna iya tidak ya mereka akan dihadapkan kepada api neraka? Iya. Nah, itu dia. Karena boleh jadi manusia ketika kita beritahukan kepada mereka tentang perkara yang akan datang, mereka menangkapnya akan terjadi tidak ya? Karena dia perkara yang akan datang. Supaya manusia tidak ragu kepada perkara yang akan terjadi itu, maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kerja bentuk lampau. Mengapa kata kerja bentuk lampau? Sebab kalau sudah lampau bermakna sudah terjadi, sudah ada. Sebagai penekanan pastinya perkara yang akan datang itu. Ini hebatnya bahasa Al-Quran. Ini tak ada pada bahasa Indonesia ini. Maka rugi yang tak belajar bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Dan nanti bahasa penduduk surga dalam surga adalah bahasa Arab. Maka yang tak pandai bahasa Arab, yang tak pandai bahasa Arab ketika di dunia, nanti di dalam surga akan pandai dengan sendirinya. Baik, jangan salah faham pula. Dan kalau atau jika kamu melihat ketika mereka itu dihadapkan kepada api neraka,
Apabila dihadapkan kepada api neraka, bermakna api neraka itu tepat berada di hadapan mereka. Mereka melihatnya sendiri dengan mata kepala mereka dan tidak ada jarak antara mereka dengan api neraka. Tepat-tepat berada di depan mereka. Oh, itu sangat menakutkan. Gambarkanlah sendiri. Allah biarkan kita untuk menggambarkan sendiri. Gambarkanlah di sini seperti apa kira-kira. Faqalu, maka mereka pun berkata, ya laitana nuraddu. Alangkah baiknya. Ini harapan yang tidak akan mungkin menjadi kenyataan. Digunakan kata laita. Laita ini beda dengan la'alla. Kalau la'alla harapan yang mungkin akan menjadi kenyataan. Tapi kalau laita harapan yang tidak akan mungkin menjadi kenyataan. Ya laitana, alangkah baiknya, nuraddu, kami dikembalikan. Tapi mungkin akan dikembalikan? Tak akan mungkin. Alangkah baiknya kalau bubur ini menjadi nasi. Tak mungkin. Itu harapan yang tidak akan mungkin menjadi kenyataan. Nasi sudah menjadi bubur. Mereka berharap demikian. Harapan yang tidak akan mungkin menjadi kenyataan berarti ia adalah suatu penyesalan. Penyesalan di hari akhirat, yaitu yang tidak akan mungkin merubah apa-apa. Ia adalah bahagian dari siksaan itu sendiri. Ya laitana, alangkah baiknya, nuraddu, kami dikembalikan. Mereka menyebut kami dikembalikan, bermakna mereka menyadari yang akan mengembalikan mereka adalah Allah. Tapi apakah Allah akan mengembalikan mereka? Tidak. Karena Allah sudah menetapkan kehidupan adalah kehidupan dunia yang berakhir dengan kematian dan tidak akan kembali lagi ke dunia. Nuraddu, kami dikembalikan. Nah, kalau kami dikembalikan, wala nukadzib, dan kami tidak akan mendustakan bi ayati rabbina, ayat-ayat Tuhan kami. Mengaku Allah sebagai Tuhan ketika di hari akhirat. Ketika di dunia tak mau mengakui Allah sebagai Tuhan. Hawa nafsu mereka yang mereka tuhankan. Bahkan selain Allah yang mereka tuhankan. Ketika di hari akhirat mereka menuhankan Allah. Menuhankan Allah di hari akhirat atau mentauhidkan Allah di hari akhirat, beriman kepada Allah di hari akhirat itu sudah terlambat. Semestinya beriman ketika di dunia ini. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan menjadi kalangan orang-orang yang beriman. Kami akan masuk ke dalam kumpulan orang-orang beriman. Wa nakun, kami akan menjadi min daripada al-mu'minin, orang-orang beriman. Pertama mereka menyebut kalau kami dikembalikan. Pertama mereka sebut kalau kami dikembalikan, pertama kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Bermakna dengan perkataan lain, kami tidak akan melakukan perkara yang buruk. Itu keinginan yang pertama. Mereka menyatakannya demikian. Yang kedua, wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan menjadi orang-orang beriman. Kami akan buat baik, yaitu dengan beriman. Kami tak akan buat buruk, kami akan buat yang baik. Itulah bahasa yang mudahnya. Tapi kapan ini mereka keluarkan? Di hari akhirat. Mestinya menyatakan ini di mana? Di dunia ini. Kemudian ayat berikutnya ini menerangkan dengan lebih sempurna lagi, yaitu bal badalahum, akan tetapi badalahum, nampaklah bagi mereka, jelaslah bagi mereka, makanu yukhfuna min qabl, apa-apa yang dahulu mereka sembunyikan ketika di dunia. Apa yang mereka sembunyikan dahulu ketika di dunia sehingga tak nampak? Karena kalau disembunyikan tak nampak. Apa yang dahulu mereka sembunyikan sehingga tak nampak? Yang mereka sembunyikan adalah kebenaran. Mereka percaya tidak kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa? Percaya. Mereka percaya tidak kepada Al-Quran sebagai firman Allah? Percaya. Mereka percaya tidak Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah? Percaya.
Mereka percaya kepada kebenaran, tapi mereka menyembunyikan kebenaran itu disebabkan karena kedengkian mereka, disebabkan karena kesombongan mereka. Ini sudah kita sampaikan berkali-kali perkara ini. Semua itu tersembunyi ketika mereka menjalani hidup di dunia ini. Tetapi semua yang tersembunyi itu menjadi jelas ketika mereka di hari akhirat kelak, ketika mereka dihadapkan kepada api neraka yang menyala-nyala. Yang tersembunyi di dunia menjadi ternampak jelas di akhirat. Itu yang membuat mereka minta dikembalikan ke dunia, supaya mereka tidak menjalani siksa di akhirat. Tapi akan dikembalikan ke dunia? Tidak. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Akan tetapi nampak jelas bagi mereka apa-apa yang mereka sembunyikan dahulu ketika di dunia. Akan tetapi, mengapa digunakan kata akan tetapi di sini? Karena kalau digunakan kata tetapi, bermakna yang sebelumnya itu berbeda dengan yang sesudahnya. Semua orang duduk, tetapi ada satu orang. Nah, kalau disebut kata tetapi ini, yang satu orang ini bagaimana? Berdiri. Berbeda. Semua orang duduk, tetapi yang satu orang itu berdiri. Bermakna berbeda yang sebelum dengan yang sesudahnya. Semua orang diam, tetapi yang satu itu lawan diam berbicara. Kalau digunakan kata bal di sini, tetapi bermakna yang sebelumnya berbeda dengan yang sebelumnya berbeda dengan yang sesudahnya. Tetapi jelas bagi mereka apa-apa yang mereka sembunyikan ketika di dunia. Bagaimana cara memahami kata tetapi di sini? Ayat sebelumnya menerangkan bahwasanya mereka disebabkan karena menolak kebenaran ketika di dunia, maka mereka tidak sadar, tidak menyadari bahwasanya apa yang mereka lakukan itu akan membawa kepada azab dan siksaan yang dahsyat di hari akhirat, yaitu akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi, sekarang mereka sadar. Kapan mereka sadar? Nah, mereka sadar setelah mereka melihat api neraka. Jadi sebelumnya karena kelalaian mereka ketika di dunia, karena hawa nafsu yang menguasai mereka, karena dunia yang menipu dan memperdaya mereka, semua menjadi tersembunyi. Semua kebenaran itu menjadi tersembunyi di dalam hidup mereka. Akan tetapi disebabkan karena sekarang api neraka menyala-nyala di hadapan mereka, maka semuanya nampak menjadi jelas. Yang tersembunyi itu menjadi jelas. Tetapi sekarang jelaslah bagi mereka apa-apa yang mereka sembunyikan. Apa sebabnya sekarang jelas? Sebabnya ada yang menyadarkan mereka. Yang menyadarkan mereka itu adalah api neraka, siksaan. Beberapa waktu yang lalu ada siksaan Allah yang ditimpakan ke atas kita, khususnya di Pekanbaru Riau ini, dan di sebahagian Sumatera dan beberapa negara lain, yaitu kabut asap. Semestinya dengan siksaan Allah ini menampakkan, menjelaskan kepada kita apa-apa yang selama ini tersembunyi bagi diri kita. Apa yang tersembunyi selama ini? Allah yang berkuasa ke atas alam semesta ini, itu yang tersembunyi. Sehingga karena tidak melihat Allah yang berkuasa, dia melihat dia yang berkuasa, maka dia melakukan kejahatan di muka bumi ini. Dia merusak dengan ketamakannya, dia bakar hutan. Kononnya dialah yang berkuasa di alam semesta ini. Tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Allah yang sebenarnya berkuasa ke atas alam semesta ini. Maka Allah kirim kabut asap yang tidak hilang-hilang.
Bagaimana supaya tidak hilang? Allah tak turunkan hujan, Allah tahan hujan saja. Dengan tidak turun-turun hujan, maka asap itu pun mengepullah di angkasa kita ini. 43.000 orang terkena penyakit ispa, saluran pernafasan akut. Dan kita tak tahu 10-15 tahun yang akan datang, mungkin kita ini akan pergi ke dokter, dan dokter akan mengatakan, Bapak, Ibu terkena penyakit kanker paru-paru. Sebabnya ada yang melekat di paru-paru Bapak, Ibu, yang sekarang ini bisa membawa kepada kematian. Ini disebabkan karena dahulu kabut asap Bapak Ibu hirup untuk sekian lamanya. Nah, lihat, Allah kirim peringatan berupa kabut asap. Maka kita pun jadi gelisah, macam mana ini mau menghilangkan asap ini? Semua sudah marah, rakyat marah, pemimpinnya pun marah juga sesama mereka. Entah ia marah betul, entah ia tidak, tak tahulah, tahu basa-basi. Kemudian akhirnya tak bisa menyelesaikan masalah, karena terbang juga helikopter tapi tak bisa buat apa-apa. Awan tak bisa dibenihkan, hujan tak bisa turun. Akhirnya berkatalah ia, kita serahkan sajalah kepada Allah. Tak ada penyelesaian yang lain. Kita serah sajalah kepada Allah. Mari kita salat istisqa, mari kita berdoa kepada Allah. Maka salat istisqa lah di mana-mana. Berdoa minta hujan diturunkan. Hujan pun diturunkan. Bukan 1-2 hari, sudah beberapa hari hujan diturunkan, asap itu pun hilang. Bagaimana kalau asap sudah dihilangkan oleh Allah? Karena Allah yang menurunkan hujan itu. Apakah kembali menyembunyikan yang sudah nampak jelas? Apa yang sudah nampak jelas? Allah yang menurunkan hujan sudah nampak jelas. Apakah kembali menyembunyikannya? Yaitu dengan ketamakan kita pada masa yang akan datang. Karena kembali lupa. Sudah tak ada lagi asap, sekarang kita bakar lagi lah, dan seterusnya. Dan mesti sikap yang tegas mesti dibuat, yaitu yang membakar hutan itu mesti dipenjara. Dan kita akan menanti ada di penjara atau tidak, atau hanya bercakap di mulut saja. Karena selagi tidak ada yang dipenjara, dan jangan yang dipenjara itu adalah si kroco-kroco yang teri-teri kecil ini, tidak. Yang kakap yang besar itu yang mesti dipenjara, baru namanya jujur. Seperti jujurnya Rasulullah menegakkan hukum. Andaikan Fatimah anak Muhammad itu mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Itu Nabi Muhammad itu tegas. Kalau memang ia menjadikan Nabi Muhammad sebagai contoh dan teladan, maka tangkap pembakar hutan yang beribu-ribu hektar itu. Jangan tangkap yang hanya 1-2 hektar itu. Ini perkara ini tersembunyi bagi manusia, tapi dengan adanya kabut asap nampak jelas. Kalau tak nampak juga jelas ketika di dunia ini, maka api neraka yang menyala-nyala di akhirat sajalah yang akan menampakkannya. Mau tunggu yang itu? Ini kepada siapa mau disampaikan ini? Mau tunggu yang itu? Kalau mau tunggu yang itu, tunggulah. Dan yang itu pasti akan berlaku, sebab Allah yang memberitahukannya. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Dan kalaulah mereka itu dikembalikan ke dunia, la'adu, niscaya mereka akan kembali. Jadi ketika di akhirat sadar, kemudian minta dikembalikan ke dunia. Kalaupun dikembalikan ke dunia, la'adu limanuhu anhu, mereka akan buat apa yang mereka itu dilarang untuk membuatnya. Oh, kembali lagi. Kembali lagi. Pertanyaannya, mengapa mereka kembali lagi
mereka dikembalikan ke dunia. Mengapa mereka kembali melakukan yang dilarang itu apabila mereka dikembalikan ke dunia? Sebabnya adalah pertama, dari dalam diri mereka sendiri. Yang kedua, dari luar diri mereka. Dari dalam diri mereka adalah hawa nafsu mereka itu. Selagi hawa nafsu itu menguasai hati, itu yang membuat mereka kembali melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Karena sifat hawa nafsu itu menyuruh manusia melakukan keburukan, kejahatan. Innan nafsa la ammaratum bisu'. Sesungguhnya manusia itu hawa nafsunya menyuruhnya untuk melakukan keburukan. Bermakna ada yang menghalang kehendak hawa nafsu. Siapa yang menghalang kehendak hawa nafsu? Sahabat yang beriman kepada Allah. Itu yang akan menghalang. Nasihat menasihati. Kalau tidak pada diri sendiri, iman yang ada dalam hati yang menghalang kehendak hawa nafsu. Tapi ada kalanya tak cukup, maka sahabat kita yang beriman yang menghalang kehendak hawa nafsu kita. Maka pemimpin-pemimpin semestinya ambil penasehat-penasehat yang akan menghalang kehendak hawa nafsu kita. Ambil penasehat, penasehat yang betul-betul menasihati. Jangan yang membawa roboh pula. Dia pula yang mendorong kita ke penjara. Masuklah ke penjara. Ini bukan satu dua, ini sudah banyak berlaku. Maka kalau mau jadi pemimpin yang selamat, ambil penasehat yang tidak ada kepentingan apa-apa, kecuali mereka ini menasehati untuk kita ini tidak melakukan kejahatan. Apa sebab? Kita punya hawa nafsu. Tak ada di antara kita yang tak punya hawa nafsu. Pak, bapak untuk jadi ini banyak mengeluarkan biaya, Pak. Maka 5 tahun ke depan ini adalah peluang bagi kita untuk mendapatkan kembali apa yang telah kita keluarkan. Ini step izin ni 20% Pak, potong Pak. Dan minta kepada perusahaan-perusahaan besar itu memberikan hibah kepada kita ini, bantuan kepada kita. Dan ini bukan penasehat namanya. Ini pendorong kepada malapetaka, kecelakaan, kemalangan. Ini yang membuat kita menjadi celaka, menjadi malang di dunia ini dan di akhirat nanti. Itu bukan penasehat. Maka sebenarnya asisten-asisten itu dari kalangan orang-orang yang berorientasi kepada akhirat, bukan kepada dunia. Ada asisten yang nasihatnya adalah akhirat. Pak, jangan Pak. Kemudian yang berkuasa ini pula minta pendapat terlebih dahulu. Ini nampaknya ini ada orang, jangan Pak. Ini duit ini, jangan Pak. Oh, bagus. Bukan asal bapak senang. Dan pemimpin itu pula cari orang yang seperti itu kalau mau menyayangi diri sendiri. Karena banyak pemimpin yang dia sudah merasa tinggi dan tak ada lagi orang yang berada di atasnya, semua orang berada di bawahnya. Itu yang membuatnya melakukan kejahatan. Dan dia sendiri yang akan menanggung akibatnya. Kalau sudah berlaku, sudah nasi sudah menjadi bubur. 10 tahun penjara, 15 tahun penjara. Macam mana nasib diri ini? Bukan nasib diri saja, nasib istri, nasib anak, nasib keluarga, semua menjadi terbeban. Dulu bisa tertawa-tawa, tapi sekarang berakhir sudah. Dunia terlalu sekejap, terlalu singkat. Maka jangan hanya karena dunia itu menyesal di waktu yang panjang, apalagi di akhirat yang abadi. Perlu penasehat. Penasehat yang sebaik-baiknya adalah Al-Quran. Maka bersamalah dengan orang-orang yang menguasai Al-Quran. Tolong beri nasihat saya Ustaz. Wah, ini bagus ini. Tapi belum ada penguasa yang minta seperti itu lagi. Tolong Ustaz, beri saya nasihat. Saya mau pergi ke tempat kerja sekarang ini. Ini nampaknya dunia terlalu dahsyat untuk diurus dalam sistem keadaan yang seperti ini. Tolong saya beri nasihat.
Satu hari satu ayat nasihat Ustaz. Oh, ini hebat penguasa ini, pemimpin ini. Sebaik-baik nasihat adalah agama. Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Dan mudah-mudahan banyaklah penguasa ini yang mendekat ke majlis-majlis ilmu, karena majlis ilmu itulah yang akan memberikan nasihat kepada mereka. Yang duduk di kedai kopi itu bukan yang beri nasihat. Apalagi yang bawa proposal-proposal itu adalah yang akan mengheret kepada keburukan, dan kita nanti yang akan merasakan akibatnya. Jadi hawa nafsu dalam diri itu yang membuat apabila kembali ke dunia maka akan kembali melakukan apa yang dilarang oleh Allah, atau yang dari luar diri. Apa yang dari luar diri yang membuat manusia itu kembali melakukan apa yang dilarang oleh Allah? Dalam ayat ini adalah dunia yang menipu dan memperdaya. Apabila melihat dunia itu adalah yang kemilau, yang menyilaukan, maka akan hilanglah pandangan. Tersilau dengan kemilaunya dunia, sudah hilang pandangan mata, maka akan kembali mengikuti hawa nafsu. Melihat dunia itu adalah segala-galanya. Itu juga akan membawa manusia kembali melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan dapat kita fahami melalui ayatnya. Allah menyebut mereka ini apabila minta kembali ke dunia, mereka akan mengikuti kebenaran. Allah menyebut wa innahum lakadzibun, dan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berbohong, berdusta. Apa sebab? Sebabnya adalah waqalu, mereka berkata apabila menjalani hidup di dunia, mereka berkata, in hiya illa hayatunad dunya, tidaklah kehidupan yang kami jalani ini melainkan kehidupan dunia ini saja. Kami tak percaya adanya hari akhirat. Itu yang membuat mereka itu kembali melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Kalau pada hari ini bahasa mudahnya, ketika kita nasihati, takut api neraka yang akan membakar nanti di hari akhirat. Apa jawabannya? Akhirat pula lah nanti Ustaz. Dunia dulu. Ini jawaban yang seperti ini adalah jawaban yang menggambarkan tidak percaya kepada hari akhirat. Dunia ini dulu, akhirat pula nanti. Ini bahasa yang tidak percaya kepada hari akhirat. Ada orang yang seperti ini? Banyak sekali. Kalaupun tidak mengatakan dengan mulut, dengan lidah mereka, tapi mereka membuktikannya, menunjukkannya dengan perbuatan-perbuatan mereka. Saya percaya ini Ustaz, bahwasanya ini adalah perkara yang dilarang. Saya percaya, saya tahu ini perkara yang dilarang. Tapi tapinya ini nih. Tapi macam mana pula lagi Ustaz? Memang beginilah kehidupan dunia. Memang beginilah kehidupan dunia, bermakna dia tidak percaya kepada kehidupan akhirat, karena dia tunduk di bawah pengaruh dunia. Kalau sudah tunduk di bawah pengaruh dunia, maka sudah tidak akan mungkin mengikuti kebenaran. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan tidaklah kami ini akan dibangkitkan. Karena tidak percaya bahwasanya akan dibangkitkan, itulah yang membuat mereka apabila dikembalikan juga ke dunia, maka mereka akan tetap melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kata kunci supaya tidak mengikuti apa yang dilarang oleh Allah, supaya tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah, maka mesti mensucikan hati dan jiwa itu dari hawa nafsu. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan merugilah orang yang mengotori jiwanya. Mensucikan jiwa dari kehendak-kehendak hawa nafsu, mengotori jiwa dengan membiarkan hawa nafsu itu yang diikuti.
Oh, ini kehendak hawa nafsu, diikuti. Kehendak hawa nafsu diikuti. Apa kehendak hawa nafsu itu? Seperti di dunia ini, yaitu harta kita. Harta orang pun, nah tinggal sambung aja lagi. Kalau kehendak iman, harta saya. Harta orang. Saya tak akan ambil harta orang sedikit pun. Meskipun saya bisa mengambilnya, saya tak akan ambil. Itu iman yang berbicara. Tapi kalau hawa nafsu yang bercakap, maka ia akan berkata, harta saya. Harta orang itu pun harta saya. Mana bisa dia untuk mempertahankan hartanya? Saya lebih berkuasa darinya. Apa yang tak bisa saya buat? Nah, kalau sudah sampai ke tahap yang seperti itu, maka tidak akan mungkin mengikuti kebenaran. Sebab yang ia ikuti adalah hawa nafsu. Tambah lagi dunia. Keinginan kita kepada dunia ini tak habis-habisnya. Sudah satu mau dua, sudah dua mau tiga. Apa yang dua tiga itu? Dunia ini. Andaikan diberi satu gunung emas sekalipun, akan inginkan gunung emas yang kedua. Yang satu tu pun sudah berlebih-lebih sebenarnya. Tapi karena sifat dunia yang diinginkan tak pernah berkesudahan, karena kita tak pernah berkesudahan menginginkan dunia, tak pernah puas-puas, maka inginkan lagi. Akhirnya menjadi hamba kepada dunia. Ketika menjadi hamba kepada dunia, sebenarnya hamba kepada hawa nafsu yang menginginkan dunia, maka dia telah menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan. Karena dia menjadi hamba kepada hawa nafsunya, maka Allah menyebut, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ada tak kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Oh, banyak sekali. Maka jangan sampai seperti itu. Kalau tidak, nanti api neraka sajalah yang akan menyadarkan di akhirat. Kalau itu yang berlaku, ia adalah sesuatu yang terlambat. Karena apabila berlaku di akhirat, habis sudah. Tidak ada penyelesaiannya kecuali menjalani neraka yang menyala-nyala itu. Akan dikembalikan ke dunia? Tidak. Kalau mau merubah juga, merubah supaya kita kembali kepada kebaikan, dan nanti di hari akhirat diletakkan di tempat yang baik, dimasukkan ke dalam surga yang menyenangkan. Maka kembali ketika kita di dunia ini sebelum kematian tiba. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.